Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Kita berjumpa kembali hari ini dan kita diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh merenungkannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita membuka hati kita, membuka pikiran dan jiwa kita, membuka telinga kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan hari ini yang akan kita dengar dalam Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di ladang. Dan pada saat yang bersamaan ada juga yang menabur benih yang lain, tetapi benih yang tidak baik, sehingga benih akhirnya bertumbuh bersamaan, benih yang baik dan benih yang tidak baik. Itulah sisi kehidupan manusia, bahwa di dalam hidup manusia, di dalam diri manusia ada dua sisi kehidupan, baik dan buruk. Namun sebagai orang beriman, tentu sisi-sisi kehidupan ini harus menjadi perhatian kita. Bahwa orang beriman harus mampu untuk memilah dan bahkan memisahkan yang baik dan yang buruk dari kehidupannya. Hari ini Yesus menceritakan bagaimana banyak orang yang menerima tetapi banyak orang yang menolak. Yang menolak berarti adalah orang-orang yang tidak mau melihat, tidak mau mendengar, tidak mau menerima sapaan Allah dalam kehidupan.
Sehingga hari ini Yesus secara tegas mau mengatakan bahwa hanya orang yang menerima dan orang-orang yang mau masuk di dalam kehidupan Allah sendiri adalah orang-orang yang berbahagia. Dan orang-orang ini akan senantiasa terus diberikan rahmat dan cinta Allah. Namun orang-orang yang menutup dirinya kepada sapaan Tuhan, maka orang-orang ini akan diambil segalanya daripadanya. Firman Tuhan hari ini tentu menyapa kita, menegur kita, mengingatkan kita makna dari kehidupan Kristiani. Bahwa Allah dalam kehidupan kita setiap hari yang menyapa kita, yang menegur kita. Ia datang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan setiap hari disampaikan, diberikan kepada kita. Dan sejauh mana kita mau menanggapi firman Tuhan? Sejauh mana kita tekun untuk mendengarkan? Karena orang yang tidak bisa mendengarkan dengan baik, maka ia akan sulit untuk mencerna, mengerti, memahami. Bagaimanapun ia susah untuk menghayati. Tetapi orang-orang yang mau dengan tekun mendengarkan, ia akan mudah untuk mengerti sapaan Tuhan, dan dengan mudah pula ia menghayati di dalam kehidupannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, santapan jiwaku adalah firman Tuhan yang datang untuk memberikan sesuatu bagi kita sebagai makanan kehidupan kita, teristimewa bagi santapan rohani kita. Apakah kita mau mendengarkannya? Apakah kita mau membuat firman Tuhan itu sebagai inspirasi di dalam kehidupan kita? Atau malah kita menolak, kita acuh tak acuh, kita masa bodoh terhadap firman Tuhan? Tuhan akan menggunakan cara-cara agar firman-Nya itu terus didengarkan. Melalui pewartaan yang disampaikan oleh umat-Nya, oleh para imam, para suster, para pewarta awam. Allah menyampaikan semua, menggunakan orang-orang tertentu agar firman Tuhan itu didengarkan. Dan bahkan dalam relasi-relasi kita setiap hari, Allah juga menggunakan orang-orang tertentu untuk menyapa kita. Allah hadir dalam diri setiap orang untuk menyapa kita. Melalui nasihat, melalui teguran, melalui perbincangan-perbincangan yang berkualitas, bermutu, teristimewa bagi perkembangan hidup kita, bagi pertumbuhan iman kita. Maka hari ini saudara-saudari, Yesus mengingatkan kita bahwa kasih karunia Allah akan terus dilimpahkan bagi orang yang benar-benar mau mendengarkan firman-Nya dan mau mewujudkan firman itu dalam kehidupan. Semoga Tuhan yang Maha Kasih, yang tiada henti-hentinya memanggil kita untuk datang kepadanya, untuk tinggal bersamanya, akan terus membuka hati dan pikiran serta jiwa kita untuk hanya melihatnya, untuk hanya mendengarnya, dan untuk hanya mengikuti segala perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita bisa memahami apa tujuan dan makna kehidupan kita. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan senantiasa terus melindungi dan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita selalu.